Dia bilang kayak gini, Pak Denny gimana ya? Kok saya memikirkan kok susah ya? Penuh melulu. Saya mau ngasih tips nih. Sebenarnya ini rahasia banget nih. Rahasia diceritain bro. Gimana? Khusus buat Pak Denny dan teman-teman. Oke. Teman-teman nih untuk pencairan sekarang online. Nah, aplikasi BPJS TK-ku bisa kita akses untuk mendapatkan kartu elektronik, melihat saldo, dan untuk mengklaim online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Balik lagi dengan saya Didi Setiawan di channel Personality Development, channel yang bakal ngebantu kamu inspiration for growth untuk pengembangan diri kamu, pengembangan keluarga kamu, dan pengembangan sosial, khususnya bagi bangsa Indonesia ini menciptakan SDM yang berkarakter. Hari ini saya sudah mendatangkan tamu spesial. Coba tebak nama siapa deh, sudah kenal. Dia adalah HR, salah satu HR di perusahaan swasta yang sudah lama berkecimpung di dunia pekerjaan HR. Silakan kenalkan diri dulu, Mas. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat excited banget nih diundang oleh channelnya Pak Denny nih yang udah ngehits banget. Oke, thank you. Amin. Oke, perkenalkan nama saya Denny Anugrah Saputra. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Saya sehari-hari yang ngurusin BPJS Ketenagakerjaan nih. Banyak sekali yang udah saya laluin, case-case masalah karyawan yang tidak mengerti apa sih itu BPJS Tenagakerja, ada case-case apa segala macam. Banyak sekali yang masih awam tentang BPJS Tenagakerja, padahal itu manfaatnya luar biasa. Banyak ya, banyak tapi sekali. masih banyak yang belum tahu ya. Banyak. Nah, hari ini termasuk mungkin ada yang bertanya-tanya ya, bagaimana dapat bantuan apa namanya kita program pemerintah sekarang ini, bantuan subsidi upah yang 600.000 itu ya. Jadi kita juga akan bahas-bahas nanti seperti apa pendalamannya terkait tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sebelumnya subscribe dulu. Kita sudah langsung masuk ke sesi yang pertama. Apa sih sebenarnya BPJS TK itu dan bedanya dengan BPJS Ketenagakerjaan? Ini pertanyaan yang lumrah, tapi banyak sekali orang yang belum tahu apa sih BPJS Tenagakerja dan apa itu BPJS Kesehatan. Karena banyak sekali orang yang bingung nih ngebedain mana BPJS Kesehatan saat dipakai, BPJS Tenagakerja itu apa juga. Banyak sekali yang ketukar juga. Oke. BPJS Tenagakerja itu adalah badan publik untuk melindungi ketenagakerjaan. Dari dia berangkat kerja, sampai pulang kerja itu tercover oleh BPJS Tenagakerja. Nah, kalau BPJS Kesehatan itu hanya untuk orang yang sakit gitu. Kalau BPJS Tenagakerja itu benar-benar kayak jatuhnya asuransi untuk tenaga kerja. Gitu. Jadi yang melindungi para pekerja. Betul. Ya. Apakah ini wajib semua perusahaan terdaftar di Sangat BPJS? wajib karena BPJS Tenagakerja udah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019. Jadi kalau ada perusahaan yang tidak terdaftar, ini untuk bisa ngeceknya gimana ya? Sebenarnya kalau untuk perusahaan yang belum terdaftar, dari BPJS TK, apakah bisa ketrace nggak sih sama pemerintah? Contoh perusahaan masjid ini, belum terdaftar gitu, itu bisa ketahuan nggak sih sama pemerintah? Bisa ketahuan. Jadi sebenarnya BPJS Tenagakerja itu akan selalu melihat perusahaan-perusahaan mana yang belum terdaftar dan itu pasti akan dikunjungi oleh BPJS yang setempat gitu. Misalnya kita areanya, misalnya kita perusahaan di Jakarta Selatan. Nah itu misalnya di Pasar Minggu deh contoh. Dan BPJS di Pasar Minggu akan mengetahui nih perusahaannya belum terdaftar dan dia akan kena sanksi. Jadi memang seharusnya teman-teman kalau kamu sudah bekerja di sebuah perusahaan seharusnya sudah menerima kartu BPJS TK itu ya. Nah, kapan sih seorang karyawan itu menerima BPJS TK itu? BPJS TK itu menerima setelah dia udah ada gajinya. Jadi sudah masuk. Berarti bulan ini gajian, ya bulan ini terima. Gitu. Jadi sistemnya tuh gini loh. BPJS Tenagakerja itu misalnya saya baru masuk nih ke perusahaan A, dan perusahaan A itu dan saya udah terima gaji. Nah itulah kan gaji itu pasti ada potongan BPJS Tenagakerja. Nah itu yang potongan itu langsung didaftarkan oleh perusahaan untuk mendaftarkan BPJS Tenagakerja. Gitu. Jadi seperti itu ya. Dan potongan ini apakah sama setiap karyawan atau menyesuaikan grade gaji seseorang atau seperti apa ya? Sama, semuanya itu sama semua. Sama. Potongan persen itu pun sama semua. Sama semua. Ya. Ada
berapa ini sih apa ya produk BPJS TK itu sendiri? Oke, kalau produk BPJS Tenaga Kerja itu ada 4. Ada 4. Ada 4. Oke, Yang pertama itu JHT, Jaminan Hari Tua. Hari Tua. Itu jaminan hari tua itu ibaratnya kalau misalnya kita sudah rasakan atau di masa kita udah hari tua Iya. dan kita sudah tidak bekerja, itu kita akan dapat uang selama ini yang kita bayar ke BPJS Tenaga Kerja akan timbal balik ke kita nih selama kita bekerja sampai umur yang udah ditentukan. Nah, kalau terus habis itu ada lagi jaminan kecelakaan kerja Kecelakaan kerja. atau JKK kita bisa nyebutnya. JKK itu untuk melindungi para pekerja dari dia berangkat kerja, saat kerja, saat dia pulang kerja. Nah, itu akan tercover selalu. Dan amit-amit nih, misalnya kita bekerja ternyata kita terjadi kecelakaan kerja. Oke. Itu 100% akan ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja. 100% Pengobatannya ya. 100%. Tapi banyak juga loh orang yang nggak sadar, tapi kalau habis kecelakaan tuh malah nyarinya BPJS kesehatan. Iya, nggak sih? banyak itu sama sekali Mungkin banyak. kasus kita bahas kali ya nanti ya. Kita kasus lebih dalam kita bahas. Soalnya kadang itu kita kalau para HR nih, kita kan para HR ya. Justru dia sibuknya adalah bertanya tentang regulasi BPJS kesehatan gitu ya. Iya. Kalau nggak diedukasi, padahal kita sudah mengedukasi mereka ya, udah sosialisasi. Tapi masih ada yang belum Iya. tahu ya. Malah banyak ada kayak pernah saya mengalami case seperti ini. Dia kecelakaan kerja, tapi dia datang ke puskesmas Oke. dan dia membawa BPJS Kesehatan. Padahal jelas-jelas sebenarnya dia itu tercover oleh BPJS Tenaga Kerja. Dia bisa mendapatkan fasilitas yang jauh lebih bagus di rumah bagus. sakit. Dan itu tercover 100% sampai dia sembuh total, sampai dia kembali kerja lagi. Itu Oke. tercover. Dan Sebenarnya begitu ya. ya sebenarnya gitu, dan BPJS Kesehatan itu hanya untuk melayani orang-orang yang sakit gitu. Memang ini jaminan asuransi lah ya kita bilang Asuransi gitu. para pekerja. Cuman memang sosialisasinya yang kurang atau seperti apa, masing-masing perusahaan memiliki kendalanya atau tantangannya masing-masing. Nah, produk yang kedua adalah kecelakaan kerja. Yang ketiga Itu jaminan kematian. kematian. Iya, Oh, jadi- ada lagi ya? Ada lagi, jadi itu Oke. kecelakaan kerja dan sekarang jaminan kematian. Jadi amit-amit nih, misalnya saya bekerja di perusahaan A dan saya meninggal dunia dan akhirnya ahli waris kan tidak ada, ibaratnya tidak ada pemasukan lagi ya, dan itu akan terlindungi oleh BPJS Tenaga Kerja. Jadi si ahli waris akan mendapatkan warisan. Warisan. Itu jatuhnya itu sekitar 42 juta akan diberikan oleh BPJS Tenaga Satu Kerja. jiwa gitu ya. Iya, betul. Oke, nanti saya tanya-tanya lagi deh. Oke, produk yang keempat? Itu jaminan pensiun. Nah, banyak sekali orang yang salah persepsi. Iya. Apa sih itu JHT? Apa sih itu pensiun? Jaminan pensiun atau JP itu jaminan untuk para pekerja yang sudah memasuki masa pensiun. Benar-benar sudah tidak bekerja lagi dan benar-benar merasakan masa pensiun. Masa Kalau pensiun. untuk sekarang itu sekitar umur 57 tahun. 57 tahun masa Dan pensiun. teman-teman akan mendapatkan benar-benar manfaat kayak pensiun. Setiap bulan akan mendapatkan uang pensiun gitu. Setelah itu ya, Setelah tapi itu. apakah ada nanti deh aku juga bakal nanya yang sudah banyak DM Iya. di Instagram yang biar teman-teman tuh paham banget apa bedanya JHT, apa bedanya pensiun kan. Iya. Hari tua pensiun itu hampir sama saja teman-teman ya. Apa bedanya? Oke deh, langsung mungkin kalau saya bahas terkait tentang kasus yang sering terjadi deh. Mas Denny, apa ya? Tadi kan kita sudah tahu nih ada 4 produk dari Iya. BPJS TK. Yang pertama adalah Jaminan hari tua, yang jaminan kedua kecelakaan kerja, kecelakaan kerja, jaminan kematian, sama jaminan pensiun. pensiun. Kasus yang sering terjadi. Kasus yang sering terjadi itu biasanya teman-teman datanya tidak valid di BPJS Tenaga Datanya Kerja. tidak valid. Oh iya, kalau boleh saya ingat nih, ketika Anda mungkin masuk login ke aplikasi BPJS TK. TK-ku ya namanya. Namanya TK-ku, BPJS TK-ku. BPJS TK-ku, dan itu logonya warnanya hijau ya. Ya, Bisa hijau di-download biru. di Play Store atau di- App Store ya. ya. Di situ pernah memang ada kasus karyawan saya juga itu yang memang dia ini sulit untuk login, untuk melihat saldo, untuk Ya, ngairin kartu BPJS. juga, ya. Nah itu
bagian salah satu kendalanya adalah salah data. Ya, jadi sebenarnya gini loh, BPJS Tenaga Kerja itu ibaratnya kita udah mandiri. BPJS Tenaga Kerja itu menghadirkan aplikasi namanya BPJS TKku. Nah, aplikasi BPJS TKku bisa kita akses untuk mendapatkan kartu elektronik, melihat saldo, dan untuk mengklaim online. Klaim online itu. bisa ya? Oke. Tapi terhambat oleh data. Kebanyakan data yang tidak valid. Mungkin pas saat teman-teman mendaftarkan BPJS Tenaga Kerja ke perusahaan, itu KTP-nya masih KTP biasa, KTP, atau masih datanya itu masih tidak valid pas saat pendaftaran. Jadi dari situ teman-teman nggak usah khawatir, pokoknya saldo semua itu aman, nggak bakal hilang. Yang teman-teman harus lakuin adalah lapor ke HRD bahwa data teman-teman itu nggak valid nih. Tinggal lapor ke HRD tinggal koreksi ke BPJS Tenaga Kerja. Itu sangat simpel, cuma kebanyakan orang yang males ngurusinnya. Dipelein, padahal giliran waktu butuh baru ya, pas giliran kecelakaan jengkot ya. Baru cepet-cepet diurusin. Oke. Padahal itu sangat penting validasi. Kasusnya adalah sering banget mencairkan BPJS Ya, itu betul. susah gitu ya, sampai ya namanya orang lagi butuh duit pasti ngejar-ngejar HRD Ya. kesetanan gitu. Sedangkan ketika dulu kami ingatkan biasanya untuk ayo dong diurus KTP-nya Ya, mana, ayo benar, diurus." benar. Itu susah banget gitu. Ya. Giliran butuh duit, maksudnya butuh untuk dicairkan itu susah. Nah, kendala dalam pencairan JHT ini JHT. apa sih biasanya Biasanya- selain data yang salah? Pokoknya kalau kendala di JHT itu biasanya pertama ya pasti koreksi data. Koreksi data. Karena data harus benar-benar valid, karena nggak sembarangan orang bisa mencairkan BPJS Tenaga Kerja, khususnya untuk program JHT. Karena agak sensitif ya, Oke, ada uang ada tabungan saldo. kita selama kita bekerja, Iya. kita menabung, kok uangnya dari orang. Makanya BPJS Tenaga Kerja benar-benar berlapis keamanan, benar-benar data harus valid. Oke. Dan biasanya kendala selain itu surat pakaring nih. Banyak sekali kayak misalnya Pak Dedi nih kerja di perusahaan A, sekarang kerja di perusahaan B. Tapi Pak Karingnya pernah diurusin. Oh, Pak Dedi oke. bilang, "Ah udah Pak Karing buat Resign apa aja sih?" ya. Bisa-bisa Apa aja. Atau banyak yang kabur nih. Nah itu tuh muntaber, mundur tanpa berita ya. Awalnya masuk itu baik-baik gitu, giliran dapat masalah di pekerjaan dia resign ya Keluar. kabur gitu Dan ya. akhirnya pas keluar kan dia nggak dapat Pak Karing ya. Oke. Nah, BPJS Tenaga Kerja itu membutuhkan Pak Karing. Oke. Buat menandakan kalau dia pernah bekerja di sini. Jadi kalau pencari itu semua perusahaan yang pernah Pak Dedi kerja itu harus ada Pak Karing untuk pencairan BPJS Tenaga Kerja. Oke. Gitu. Jadi apa yang syarat harus mencarikan BPJS Tenaga Kerja? Apa syaratnya? Yang pertama, Persyaratan pertama itu kartu BPJS Tenaga Kerja. Yang kartunya kedua- ya. Iya, kartunya. Bisa ditunjukin di aplikasi? Bisa. Bisa. Jadi sebenarnya gini loh, aturan BPJS Tenaga Kerja tahun 2018 kalau kartu itu sudah tidak dicetakin. Oke. Jadi- memang e-card ya. Iya, Oke. betul. Jadi teman-teman bisa download langsung di aplikasi BPJS TKku untuk kartunya. Jadi nggak usah fisik-fisik lagi ribet bawa, cukup di print selesai. Oke. Terus Kartu, yang kedua? KTP. Yang pasti KTP. KTP asli pasti ya. Asli. EKTP. EKTP. Oke. Kalau Terus, yang belum EKTP gimana dong Mas? sebenarnya kalau yang belum EKTP yang penting dia terdaftar di Dukcapil. Dicapil. Intinya Itu gitu. langsung ke integrasi ya nanti Ya, ya. betul. Nomornya. Karena kan ada nomor EKTP tuh. Oke. Terus Setelah KTP apa lagi? kartu keluarga. Kartu keluarga. Ya, karena BPJS Tenaga Kerja itu melihat nama ibu kandung atau ahli waris suatu saat kalau misalnya kita meninggal dunia. Jadi tahu nih ahli warisnya, oh ya, emang ini yang mengklaim JKK atau JKM itu emang ahli warisnya asli gitu. Kakak butuh Kakak. Terus surat pakaring dari surat perusahaan. pakaring dari perusahaan. Kalau seandainya beda kasus mungkin ya, kalau dia pernah pekerjaan di perusahaan A, Ya. punya BPJS, terus pindah di perusahaan B dibuatin BPJS lagi, di Ya. perusahaan C dibuatin BPJS Oh, lagi. ya. Itu juga apakah akan mempersulit nanti pencairannya? Sebenarnya nggak sama sekali. Cuma banyak teman-teman yang ribet mungkin ngurusin ya. Kok Oke. saya kerja di perusahaan ABC nomornya ganti lagi. Padahal itu nggak sama sekali, nggak ribet sama sekali dan itu nggak ada masalah sama sekali. Oke, seharusnya memang satu orang satu nomor atau boleh banyak? Seharusnya lebih baiknya satu orang satu nomor. Caranya? Jadi kalau misal teman-teman memiliki satu atau bukan satu sih, lebih dari satu maksudnya,
teman-teman bisa tinggal yang namanya amalgamasi. Amalgamasi. Ya. Amalgamasi itu apa? Kayak judul lagu. Amalgamasi Enggak itu ya? penggabungan saldo dari kartu 1 ke kartu 2, kartu 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Pak Dedi nih punya kartu lebih dari 1, itu mendingan digabungin aja jadi satu kartu aja biar nggak ribet. Amalgamasi. Amalgamasi. Tapi nanti itu kita bahas lagi yang pencairan dana ya. Banyak orang yang lagi nanyain pencairan dana. Mas Didi tolong dong bikin konten tentang pencairan dana BPJS TK gitu. Oke, yang pertama adalah e-cardnya yang bisa di-download di itu BPJS TK-ku. Yang kedua adalah KTP, yang ketiga KK, yang terakhir Paklaring. Terus habis itu buku rekening. Buku wajib. Wajib karena sekarang BPJS Tenaga Kerja itu dicairkannya langsung transfer. Langsung transfer. Karena sekarang banyak itu fotokopi apa yang asli? Yang asli bawa, fotokopi bawa. Fotokopi bawa. Ya. Oke, saya ulangi lagi nih. Yang pertama adalah e-cardnya yang dari BPJS aplikasi, yang kedua KTP, yang ketiga adalah KK, yang keempat Paklaring, yang kelima buku rekening. Ada lagi? Terus ada lagi yaitu buat teman-teman yang saldonya lebih dari 50 juta, terus bawa NPWP. Itu wajib sekali. Wajib. Kalau di bawah 50 juta? NPWP nggak begitu wajib. Nggak begitu wajib. Yang penting bawa aja lah ya, karena wajib pajak nanti akan dipotong dari itu terus ya. Yang terakhir ini yang paling penting itu formulir pencairan. Bisa di-download atau harus datang? Bisa download langsung di ini, bisa di-download di aplikasi BPJS TK pun itu ada. Jadi teman-teman nih untuk pencairan sekarang online. Karena online per kapan ini mesti ini? Per online itu udah lama sebenarnya. Cuma karena sekarang udah lagi masa pandemi corona, jadi BPJS Tenaga Kerja itu punya program mencairkan tanpa tatap fisik. Physical distancing gitu benar-benar. Jadi semua teman-teman itu kalau mau mencairkan itu bisa di aplikasi BPJS TK-ku gitu. langsung tinggal upload aja gitu ya. Iya betul, dan upload aja. Setelah itu di bawahnya itu ada kayak link untuk download formulir itu. Berarti nanti akan di-download terus dia tulis pakai tangan atau sistemnya Word gitu. Di print aja bisa. Terus bisa diisi tanda tangan, di scan. upload. Di Oke. scan. Teman-teman baru tahu kan ya bahwa sekarang nggak perlu ke BPJS Center ya, nggak harus jauh-jauh ngantri apalagi sampai subuh datang untuk hanya demi antrian pencairan dana. Kamu hanya bisa download aja langsung aplikasinya. Ini bukan endorse sih, saya hanya pengen ngasih tahu bahwa sekarang tuh pencairan uang BPJS Center sangat mudah gitu, nggak seribet yang kamu bayangin. Oke, berarti itu proses untuk penguploadan sendiri, jadwal itu keluar atau langsung keluar. Jadi pas kita ngupload, semua berkas nih semua udah kita upload lah, udah aman. Sudah dinonaktifkan juga oleh perusahaan, upload data semua udah oke. Nah setelah itu ntar teman-teman bisa memilih nih jadwal mana yang mau dicairkan, misalnya tanggal berapa, teman-teman bisa tinggal klik aja. Dan teman-teman bisa milih untuk lokasi mana yang mau dicairkan. Misalnya Pak Dedi dekat dengan BPJS mana nih? Bogor. Ya, Pak Dedi tinggal buka wilayah Bogor, jam berapa, hari apa, tanggal apa, itu tinggal diklik. Cuma saya mau ngasih tips nih. Sebenarnya ini rahasia banget nih. Rahasia diceritain bro. Gimana? Khusus buat Pak Dedi dan teman-teman. Jadi kan teman-teman banyak nih. Sekarang apalagi masa kita lagi masa-masa pandemi kayak gini dan banyak pengurangan karyawan. Banyak yang di PHK, banyak yang di pelantikan, dan teman-teman pasti yang butuh biaya hidup ya. Sedangkan teman-teman udah nggak bekerja nih. Akhirnya membludaklah BPJS Tenaga Kerja pada mau mencairkan. Rame banget ya. Rame banget sekarang nih. Bener sih bro. Di Jakarta banyak banget yang mau mencairkan. Di Bogor, apalagi di kota-kota besar banyak. Teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman bisa pencairannya itu di luar Pulau Jawa. Entah itu di Papua, entah itu di Kalimantan, klik aja wilayah itu. Karena sekarang sistemnya online. Seperti itu. Online. Jadi misalnya teman-teman, saya dekatnya di Jakarta, saya mau di Jakarta aja. Di Jakarta. Nggak usah. Maksudnya bukannya nggak usah, kalau dapat ya alhamdulillah. Cuma kalau nggak dapat jangan panik. Teman-teman bisa misalnya contoh nih di Makassar deh, kota besar juga ya. Tapi jarang lah ibaratnya. Jarang ya. Atau daerah-daerah di daerah yang di luar lah ya. Dan di situ pasti banyak kayak masih kosong. Belum paham kosong. Masih kosong. Tapi kalau seandainya nanti disuruh datang ke kantor gitu nih? Insya Allah enggak, karena sekarang kalau teman-teman pencairannya online, jadi teman-teman gini sistemnya deh, teman-teman udah bisa aku daftar antrian. Nah pilih misalnya contoh di luar Pulau Jawa, misalnya kota ABC, nah misalnya ABC deh, misalnya kota ABC.
Nah di kota Bici misalnya itu kota yang maaf nih Nah, kecil yang gitu tertinggal kan, gitu tertinggal ya, gitu. yang tertinggal. Teman-teman tinggal pilih aja itu, klik nggak apa-apa, itu nggak usah khawatir, nggak usah mikir, saya harus datang ke sana, harus naik pesawat, naik kapal, nggak usah, karena teman-teman akan pencarian online. Jadi teman-teman ntar akan dihubungi nih sama biasanya verifikasi by telepon sama video call. Jadi teman-teman kan ntar masukin nomor WhatsApp. BPJS Tenaga Kerja akan video call ke teman-teman. Jamnya harus inget nih, jam dan hari. Misalnya saya udah ngeklaim di kota ABCD. Saya jam 2 baru standby. Jam 2 BPJS Tenaga Kerja akan telepon ke teman-teman nih. On time ya. On time. Dan teman-teman akan di video call, akan ditanya-tanya segala macam. Udah gitu dari BPJS Tenaga Kerja akan verifikasi ke perusahaan. Bener gak sih kalau misalnya ini karyawan ini, kita tinggal jawab ya, udah selesai. Langsung cair. Terbantu teman-teman ya, mudah-mudahan ini soalnya banyak banget yang ditanyakan. Soalnya banyak banget dia bilang kayak gini, Pak Denny gimana kok saya mau mencairkan kok susah ya, penuh melulu. Itu memang jadwalnya itu memang penuh ya, selalu penuh karena ya lagi masanya seperti ini ya. Betul, lagi banyak mau sekali. mencairkan, jadi benar-benar penuh di apalagi khususnya di ibu kota ini. Banyak banget pengulangan, apalagi di ibu kota ini kan zona merah ya. Banyak yang di pulang rumah kan, banyak yang di PHK, butuh ya biaya lah. Akhirnya pada mau mencairkan, membludak lah di Jakarta. Paham sih. Akhirnya teman-teman gak bakal dapat antrian nih BPJS Tenaga Kerja. Saya sangat sering mengalami case seperti ini. Atau teman-teman selain itu juga bisa mencairkan di bank. Oh, itu bisa di bank. Jadi kalau misalnya teman-teman kesel nih kok nggak dapat dulu nih di Jakarta, ya adalah ke bank aja itu bisa. Datang langsung ke banknya? Langsung datang ke bank, bilang, itu bisa. Ke CS-nya bahwa bilang kalau mau mencairkan itu bisa. Oh, semua bank bisa. Oh, teman-teman tuh nggak repot-repot lagi harus ke BPJS ngantri. Ke bank bisa ya? Ke bank bisa, karena kan bank itu udah kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja. Soalnya mastiin dulu aja di internet lah, bank mana aja yang kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja. Mungkin boleh ditanya di sosial media bank tersebut kali ya. Kan setiap sosial media, kalau kalian nggak mau nelpon di call centernya, kamu bisa menghubungi di sosial media, di Twitter, di Instagram, di Facebooknya untuk nanya, bisa pencarian BPJS TK nggak gitu ya? Oke, itu kasus yang pertama Mas Denny, yang banyak orang sekali terkendala tentang pencairan dana. Saya ulangi lagi, yang kamu harus siapkan adalah kamu harus punya e-card-nya dari BPJS, yang kedua adalah KTP, yang ketiga adalah KK, yang keempat adalah Paklaring, dan yang kelima rekening. Itu wajib yang harus dibawa atau diupload di aplikasi itu untuk bisa cair. Chat sedikit teman ya. Oh, boleh. Pokoknya teman-teman kalau misalnya berkas itu semua bawa yang asli, pokoknya asli harus selalu dipegang terus, sama bawa fotokopiannya. Dulu waktu pas sebelum masa pandemi ini, teman-teman kan harus bawa yang asli dan yang fotokopian. Yang fotokopian diserahkan, yang asli itu hanya cukup ditunjukkan. Takutnya teman-teman pas di video call disuruh nunjukin yang asli. Jadi, pokoknya semua dibawa aja. Pokoknya semua berkas dibawa semuanya biar aman. Sangat membantu. Ada lagi nggak sih kasus-kasus dalam pencairan yang sering terhambat gitu? Terhambat biasanya itu yang pertama saya sebutkan itu biasanya koreksi data. Koreksi itu sih yang paling sering, koreksi surat paklaring yang nggak valid, terus sama kok susah ya mau mencairkan itu, saya nggak dapat antrian melulu. Terus yang paling penting banyak nih kayak teman-teman nih baru keluar hari ini, biasanya kan suka BPJS Tenaga Kerja. Oh gitu nih. Banyak. Betul ini yang kapan sih seharusnya kita bisa mencairkan BPJS TK ini? Kapan? Untuk BPJS Tenaga Kerja dia punya aturan kalau kita mencairkan itu 1 bulan setelah dia keluar. 30 hari kalender? Sebenarnya gini loh, BPJS Tenaga Kerja itu nggak lihat tanggal, tapi lihat bulan. Misalnya Pak Deddy keluar di akhir bulan, sekarang udah September. Contohnya di September. Pak Deddy keluar sekarang di pertengahan September, tanggal 5. Nah, di September ini Pak Deddy masih ada terima gaji kan nih. Nah, misalnya dapat terima gaji, terus ternyata Pak Deddy masih bayarin BPJS Tenaga Kerja, berarti otomatis di September Pak Deddy masih aktif. Berarti Pak Deddy dinonaktifkan di Oktober. Nah, berarti masa penonaktifan Pak Deddy itu periode Oktober. Oktober 1 bulan, berarti November. Nah, berarti teman-teman bisa mencairkan di bulan November. Gitu. Jadi memang mentang-mentang ini bulan September, nanti akhir bulan nggak bisa teman-teman nyairin. Harus penonaktifannya ya, terhitung dari penonaktifan.
Bukan dari penonaktifan. resign ya? Bukan, jadi kalau misalnya teman-teman resignnya di 1 September dan di September teman-teman udah nggak terima gaji, udah nggak ada potongan berisnya nggak kerja, itu berarti bisa dicairkan di bulan Oktober. Gitu. Tapi kalau September masih terima gaji, Nah. berarti November. Betul. Gitu ya. Karena Tuh, teman-teman harus sabar. ya, Saatnya harus- oh ya, tadi gue pernah ada case nih, dia lumayan sepuh ya di kantor saya. Sepuh itu apa bekerja. Mas Dini? Udah lumayan senior banget lah, Senior ibarat udah banget, tua, udah oke. masa mau pensiun. Nah, dia sekitar bekerja itu dari tahun 90-an lah. Dan dia menganggap kalau dulu kan masih jam sostek ya, menganggap uang jam sostek saldonya tuh hilang, udah. Karena Yes. sekarang BPJS Tenaga Kerja kan, Berubah ya. iya, dia menganggap ya jam sosteknya takutnya udahlah nggak ada uangnya pasrah. Sebenarnya itu dari dia pertama kali bekerja di tahun 90-an sampai sekarang itu saldonya akan selalu ada. Masih ada. Masih ada, itu nggak usah khawatir. Hanya hilang. beda nama aja Dari jam sebenarnya. sostek ke BPJS Tenaga Kerja. Jam sostek, tenaga kerja. Ini mungkin yang ngelihat video ini ada yang usianya sudah baby boomers, jadi yang 60 atau yang 50. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan takut. Saldo masih Saldo ada pasti ya? ada selalu. Oke. Jadi teman-teman jangan usah khawatir misalnya kartu hilang atau segala macam. Mungkin teman-teman kalau misalnya kartu hilang, terus mikir, ya saldonya hilang. Enggak, itu nggak sama sekali. Jadi benar-benar terrekod terus di BPJS Tenaga Kerja. Jadi dari KTP, dari nama, dari segala macam kerekod di BPJS Tenaga Kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencairkan di yang sebelumnya, tinggal tanya aja ke perusahaan. Oke, ke HRD-nya. Ke HRD, ke perusahaan. Kalau misalnya di tahun ini saya pernah didaftar di Tenaga Kerja, minta dong nomor KPJ-nya. KPJ. Nomor KPJ sama ada apa sih? Kartu peserta jam sostek. Kartu peserta jam sostek wajib punya KPJ meskipun handphone Anda hilang. Ya, catatannya Ya. hilang. Kalau Pokoknya punya KPJ KPJ harus ingat. KPJ teman-teman lupa juga. Nggak usah khawatir. BPJS Tenaga Kerja itu pokoknya pertama kali dicek itu EKTP. KTP-nya Jadi langsung misalnya- ngeling ya. Langsung ngeling. Jadi misalnya Oke. Pak Dedi nih, Pak Dedi misalnya sebenarnya udah kerja di banyak perusahaan. perusahaan. Tapi Mas Dedi cuma tahu perusahaan terakhir ini nih. Oke. Di perusahaan terakhir ini. Terus pas Pak Dedi mau mencairkan ke BPJS Tenaga Kerja, pertama kali BPJS Tenaga Kerja itu lihat EKTP. Pas dicek EKTP, wah Pak Dedi bekerja di A, B, C, D ini ya. Jadi langsung terlihat Langsung semua terlihat ya. semua itu KBD terlihat semua, jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Saldo dari Pak Dedi pertama kali kerja sampai sekarang itu selalu ada di BPJS Tenaga Kerja. Terus ada juga nih kayak teman-teman dia misalnya baru kerja di A, terus dia ketua di perusahaan A dan dia daftar lagi di perusahaan B. Banyak yang panik, Pak, saya di perusahaan A kan BPJS Tenaga Kerjanya belum BPJS ya. dicairkan, apakah hilang, apakah ini, banyak yang kayak gitu. Padahal kan nggak sama sekali hilang, itu aman. Masih aman ya. Aman Cuman itu. hanya nomor KPJ-nya yang beda. Iya. Kita Banyak masuk kali kayak kasus gitu. yang kedua.